Apa titik tekan yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah? Kita harus menghargai pendapat para ulama-ulama itu. Apalagi ulama-ulama misalnya yang membolehkan dan mengatakan pahala bacaan Quran sampai kepada orang yang meninggal. Yang ngomong itu bukan sembarangan ulama. Mereka itu ulama-ulama besar, ulama-ulama yang bergelar Al-Hafiz, yang sudah menghafal lebih dari 100.000 hadis. Nah, ini ada anak-anak kemarin sore ngapal satu hadis aja nggak hafal, lalu dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang neraka, dikit-dikit bilang dolal, sesat. Marak papu balu mbay pada epi surga ganti neraka. Ya, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya di atas muka bumi, Masjid Islamic Center Hubbul Watan, yang alhamdulillah merupakan salah satu landmark yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Terlebih malam hari ini adalah malam Jumat, besok hari Jumat, di mana beliau berpesan kepada kita agar kita banyak-banyak bersalawat kepadanya. Aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ah, kata beliau, perbanyaklah bersalawat kepada saya pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Fa inna salawatikum ma'rudatun alayya fi yaumil jum'ah, karena salawat yang kalian baca untuk saya itu disampaikan kepada saya, kata beliau, pada hari Jumat. Oleh karena itulah, mumpung kita berada di malam Jumat dan besok kita berada di hari Jumat, mudah-mudahan kita perbanyak berselawat dan salam kepadanya, karena pada hari Jumatlah salawat dan salam itu disampaikan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi yang terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini juga terdapat dalam beberapa kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi. Juga terdapat hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad, di mana disebutkan dalam hadis ini, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrin. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah kuburan. Bada'a bijaridatin, maka kemudian beliau minta untuk diambilkan daun pelepah kurma.
Fasyaqqahu, dalam satu riwayat fakassarahu kasratain. Lalu kemudian beliau, kalau bahasa Sasaknya, pelekes. Beliau potong pelepah korma itu menjadi dua. Fagarisa bihadza wa garisa bihadza. Lalu beliau tancapkan satu di kuburan yang satunya, satunya lagi beliau tancapkan di kuburan yang satunya. Para sahabat kemudian bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah dalam kuburannya. Lalu beliau mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dengan saya tancapkan pelepah kurma yang masih basah ini, selama pelepah kurma ini masih basah, mudah-mudahan ia diringankan azab dan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa pemilik kuburan yang satu la yastatiru minal baul, penyebab ia disiksa dalam kubur karena tidak bagus cara istinjaknya ketika ia terkencing. Satu ulama mengatakan la yastatiru minal baul, kalau dia kencing suka sembarangan sehingga auratnya kelihatan. Sementara kuburan yang satu disiksa karena pemiliknya, kata Nabi, yamshi bin namimah, karena dulu waktu hidup di atas dunia orang ini suka memfitnah-fitnah orang dalam kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, nanti terkait dengan hadis ini kita akan membahas dua permasalahan fikih di mana para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Permasalahan fikih yang pertama, apa hukum kita menancapkan dedahanan atau ranting di atas kuburan orang-orang yang sudah meninggal? Yang kedua, apakah pahala Al-Quran, zikir dan doa yang dikirim kepada orang yang sudah meninggal dunia, apakah sampai pahalanya ataukah tidak? Itulah yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, permasalahan yang pertama, tadi di hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma itu di masing-masing kuburan dengan harapan, kata beliau, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dengan saya tancapkan dua pelepah kurma ini, orang ini diringankan siksanya oleh Allah selama pelepah kurma ini masih basah. Khilaf di kalangan para ulama, jamaah rahimakumullah, terkait ketika ada orang sudah meninggal dunia lalu kemudian ditancapkan di atas kuburannya ranting-ranting atau dahan yang masih basah. Satu pendapat mengatakan hal itu masyru', hal itu disyariatkan, dibolehkan, diperintahkan lil ittiba, karena ingin mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau lakukan dalam hadis yang tadi dibacakan. Pendapat yang kedua mengatakan, oh, itu tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian ditancapkan di atas kuburannya ranting-ranting atau dahan yang masih basah. Satu pendapat mengatakan hal itu masyru', hal itu disyariatkan, dibolehkan, diperintahkan lil ittiba, karena ingin mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau lakukan dalam hadis yang tadi dibacakan. Pendapat yang kedua mengatakan, oh, itu tidak boleh dilakukan.
Katanya tidak boleh itu karena lil ibtida', karena itu masuk dalam kategori bid'ah. Karena yang ditancapkan oleh Rasulullah itu korma atau pelepah korma, sementara sering ditancapkan itu selain daripada pelepah korma. Mari kita lihat masing-masing alasan dari kedua pendapat ini, jamaah rahimakumullah. Pendapat yang pertama mengatakan diri mereka lil ittiba, karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu boleh-boleh saja menancapkan ranting pohon apa saja, karena di tempat kita daun korma tidak ada. Bahkan kalau di Lombok tidak bisa tumbuh yang namanya pohon korma, walaupun belakangan katanya di Lombok Utara itu ada korma yang bisa tumbuh. Maka berdasarkan hadis ini, menurut pendapat yang pertama, apa saja ranting pohon yang ditemukan, maka tentu karena kita ingin mencontoh ittiba, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tancapkan di atas kuburan orang yang sudah meninggal. Karena jamaah rahimakumullah, ranting yang masih basah itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama ia masih basah. Maka ranting dari pohon apa saja yang ada di sekitar tempat pemakaman itu boleh-boleh saja ditancapkan, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Termasuk kata pendapat yang pertama, menaruh bunga wangi-wangian di atas kuburan orang yang sudah meninggal, dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan bisa meringankan orang yang ada di dalam kuburan. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Apa alasan mereka? Alasannya Nabi menancapkan itu karena beliau tahu orang yang ada di dalam kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang meninggal, kita tidak tahu orang itu disiksa ataukah tidak. Sehingga itu tidak perlu dilakukan, karena Rasulullah SAW kata pendapat yang kedua, hanya melakukan ini sekali, tidak pernah beliau lakukan berulang kali, dan para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Sehingga menurut pendapat yang kedua, gairu masyru', itu sesuatu yang tidak disyariatkan. Kalau pendapat yang pertama mengatakan lil ittiba, karena mau mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau pendapat yang kedua lil ibtida', pakai ain, karena ia masuk dalam kategori sesuatu yang bid'ah, kata mereka. Jamaah rahimakumullah, tentu dua pendapat ini masing-masing punya alasan. Yang mau melakukan silahkan, dan yang tidak mau melakukan jangan melarang yang melakukan. Ini permasalahan pertama yang kita bahas pada malam hari ini. Permasalahan yang kedua, jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kita terbiasa melakukan apa yang disebut dengan tahlilan. Setelah orang meninggal, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan zikir, dikirimkan doa-doa, entah itu di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, entah itu pada hari yang ke-40, entah itu pada hari yang ke-100,
atau tidak ada hari-hari khusus? Menurut pendapat yang pertama, jamaah rahimakumullah, maka itu tentu boleh-boleh saja dilakukan. Karena memang sangat bermanfaat untuk si mayit dalam kuburan. Karena memang begitu banyak hadis-hadis Nabi, termasuk tentunya nanti ada juga Al-Quran, ayat Al-Quran yang dijadikan alasan oleh pendapat pertama yang mengatakan itu boleh dan bermanfaat bagi si mayit yang ada dalam kuburan. Pendapat yang kedua, jamaah rahimakumullah, mereka mengatakan oh itu nggak bermanfaat, nggak akan sampai kepada si mayit, bahkan masuk dalam kategori bid'ah, sesuatu yang dilarang karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengerjakan. Jamaah rahimakumullah, masing-masing pendapat ini mari kita telaah apa dalil dan alasan mereka, dan tentu ketika ada perbedaan pendapat kita temukan di tengah-tengah masyarakat, kita harus saling toleransi, kita harus saling menghargai, kita harus saling lapang dada, sehingga kemudian tidak perlu ada gontok-gontokan hanya gara-gara apa yang disebut dengan tahlilan. Jamaah rahimakumullah, saya akan sampaikan terlebih dahulu pendapat yang mengatakan tidak boleh dan tidak sampai pahala dari bacaan-bacaan Quran yang diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Tadi alasannya karena khusus untuk bacaan Al-Quran itu tidak ada disebutkan dalam hadis-hadis ketika banyak para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bapak saya telah meninggal. Saya ingin menghajikan. Apakah kalau saya hajikan pahalanya akan sampai kepada ayah saya?" Oh, lakukan, kata Nabi, pahala akan sampai kepadanya. Satu riwayat yang lain, seorang perempuan datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Wa alaiha siyamu Ramadan. Ya, ada meninggalkan puasa Ramadan yang belum diqadanya. Apakah boleh saya mempuasakan?" Rasulullah mengatakan, puasakan dan gantikan puasanya. Insya Allah pahala akan sampai kepadanya. Banyak hadis-hadis seperti ini yang kita temukan dalam hadis-hadis sahih, baik itu yang berkaitan dengan menggantikan orang meninggal dengan ibadah haji ataukah ibadah puasa. Sementara bacaan Al-Quran yang diperuntukkan untuk yang sudah meninggal itu tidak ditemukan pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah menanyakan tentang hal itu, sehingga menurut pendapat yang tidak membolehkan maka pahalanya tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jamaah rahimakumullah, adapun pendapat yang kedua, dan inilah pendapat jumhurul ulama, pendapatnya mazhab Hanafi, pendapatnya mazhab Hambali, termasuk pendapat mazhab Maliki, termasuk pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, di mana disebutkan bahwa kullu ma yunwa 'alal mayyiti wasat, kullu ma yunwa 'alal mayyiti wasat. Ini yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Al-Malibari. Begitu juga yang disebut oleh Syekh Ad-Dimyati ketika mensyarah kitab Fathul Mu'in.
Nama kitabnya I'anatut Talibin Ad-Dimyati Al-Masri, bahwa kullu ma yunwa 'alal mayyiti wasal. Semua apa yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, pahala sampai kepada mereka. Begitu juga yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya. Ibnu Qudamah bermazhab Hambali, punya kitab terkenal sekali, ya, namanya Al-Mughni. Beliau mengatakan, kullu qurbatin, semua bentuk ibadah yang diniatkan dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya niatnya disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, wasala, pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, yang nama asli kitab ini Al-Minhaj ala Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, ketika beliau mensyarah hadis tadi, hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daun pelepah korma itu menjadi dua, kemudian beliau tancapkan di setiap masing-masing kuburan. Ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, yara ba'dul ulama, sebagian besar ulama memandang dan berpendapat, anna qira'atul Qur'an, bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal jauh lebih utama, akan bisa meringankan siksa orang yang sudah meninggal dibanding hanya sekedar menancapkan daun atau ranting pepohonan yang masih basah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh lebih bisa diharapkan untuk bisa meringankan siksa orang yang sudah dalam kuburan daripada sekali lagi sekedar menancapkan potongan atau ranting dari pepohonan di atas kuburan orang yang sudah meninggal. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran kalau kita tengok ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang masih hidup mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal, kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami yang mati dalam keadaan iman. Maka berdasarkan ayat ini juga, bahwa kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, satu bagian dari amal soleh yang dilakukan, insya Allah akan mampu meringankan, akan sampai kepada orang yang sudah meninggal berdasarkan hadis dan ayat tadi yang saya bacakan. Jamaah rahimakumullah, namun tentu terlepas dari adanya khilaf di kalangan para ulama ini. Kembali sebagaimana penjelasan pada permasalahan yang pertama, yang ingin mengerjakan silahkan, dan yang tidak mau mengerjakan silahkan, tetapi tidak boleh kemudian melarang orang yang mengerjakan untuk melakukan. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah,
dalam masalah-masalah yang para ulama belum ada ijma, belum ada konsensus bersama, belum menjadi satu kesepakatan di para ulama, maka ketika ada orang yang mengerjakan berbeda dengan apa yang menjadi pendapatnya, itu tentu harus mengedepankan toleransi, harus mengedepankan lapang dada, harus mengedepankan saling menghargai dan menghormati. Karena para ulama-ulama kita jamaah rahimakumullah mengajarkan kita satu ungkapan, qauli haq walakin yahtamil khata wa qaulu ghairi khata walakin yahtamil shawab. Pendapat saya itu saya boleh mengatakan benar, tetapi bisa jadi ada salahnya. Pendapat selain saya boleh kita katakan itu salah, tapi harus kita katakan tapi bisa jadi ada benarnya. Jikalau semangat seperti ini yang kemudian kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jamaah rahimakumullah, kita akan selalu saling menghargai, akan saling menghormati, dan tidak perlu dibesar-besarkan, karena permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang, tapi para ulama-ulama dulu sudah mencontohkan. Jamaah rahimakumullah, sikap dalam menyikapi perbedaan, mari kita lihat apa yang pernah terjadi di zaman sahabat ketika Nabi masih hidup. Jamaah rahimakumullah, beliau berpesan kepada satu kompi pasukan yang beliau kirim menuju perkampungan Yahudi, namanya perkampungan Bani Quraidah. Sebelum pasukan ini berangkat, beliau berpesan dengan mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali setelah sampai di kampung Bani Quraidah. Itu kata Nabi. Berangkatlah satu kompi pasukan ini jamaah rahimakumullah, dan tentu Nabi tidak ikut dalam pasukan ini. Jarak antara Madinah, kota Madinah, dengan kampung Bani Quraidah ini lumayan jauh jamaah. Dan tadi Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Berangkatlah pasukan ini jamaah rahimakumullah. Ternyata di tengah jalan, sebelum sampai di kampung Bani Quraidah, mereka bertemu dengan waktu asar di tengah jalan. Satu kelompok dari pasukan ini mengatakan, saudara-saudara, karena waktu asar telah tiba, mari kita sholat asar. Satu kelompok lagi mengatakan, loh, tadi kan Nabi berpesan, kita tidak boleh mengerjakan sholat asar kecuali setelah sampai di kampung Bani Quraidah. Jamaah rahimakumullah, kelompok yang pertama menafsirkan hadis Nabi tadi dengan mengatakan, tadi kita dipesan oleh Rasulullah, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Itu maknanya supaya kita buru-buru dan cepat-cepat supaya sampai di kampung Bani Quraidah, supaya waktu asar tidak habis dan kita keburu melaksanakan sholat asar. Tapi ini sekarang kita ketemu dengan waktu asar di jalan, sementara kampung Bani Quraidah masih jauh. Kalau kita nggak sholat di sini dan memaksakan diri sholat asar di Bani Quraidah, waktu asar sudah habis dan tidak keburu kita melaksanakan sholat asar. Yang satu tetap kekeh mengatakan,
Tadi kan Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraisyah. Udah kita laksanakan saja itu, karena begitulah bunyi hadisnya, nggak perlu kita tafsirkan macam-macam. Kata pendapat yang kedua. Akhirnya apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Terpisahlah dua pasukan ini, yang satu mengerjakan sholat asar di tengah jalan karena takut sholat asar tidak keburu kalau sampai di kampung Bani Quraisyah, sementara yang satu terus melanjutkan perjalanan sampai di Bani Quraisyah, walaupun kemudian, perhatikan jamaah, betul kata pendapat yang pertama, nggak keburu sholat asarnya. Begitu mereka sampai di Bani Quraisyah, sholat asar sudah habis dan waktu maghrib tidak tiba, ya telah tiba. Mereka harus mengqadha sholat asar itu karena maghrib telah tiba. Jamaah rahimakumullah. Sekembali mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah disampaikan cerita itu. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disalahkan. Yang satu itu memahami hadis dengan pemahaman yang benar. Yang satu lagi betul-betul mengamalkan sunnah Nabi, perintah Nabi tanpa ada perlu penafsiran. Walaupun sholat asar habis, tetapi mereka taat kepada perintah Rasulullah SAW supaya jangan sampai mengerjakan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraisyah, walaupun kodok sifatnya, dan itu juga bagian dari taat melaksanakan perintah baginda Rasulullah SAW. Dua-duanya dibenarkan. Yang satu memahami hadis itu dengan pemahaman konseptual, yang satu memahaminya dengan pemahaman kontekstual. Dua-duanya dibenarkan. Jamaah rahimakumullah. Satu peristiwa lagi ditulis hadis ini oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnahnya, dan hadis ini hadis sahih. Ada dua sahabat Nabi melakukan perjalanan, tidak ketemu air saat dalam perjalanan. Akhirnya mereka mengamalkan ayat Al-Quran untuk mengganti air itu dengan tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, kata Allah. Ya, kalau tidak ada air maka harus diganti dengan tayamum. Waktu itu sholat zuhur, jamaah rahimakumullah. Sudah mereka cari air di sekitar mereka, tidak ketemu airnya. Jadi kalau kita tayamum itu harus ada usaha dulu mencari air. Kalau sudah nggak ada setelah kita mencari kemana-mana, barulah kita boleh bertayamum, jamaah. Jangan sedikit-dikit bilang kayaknya nggak ada air, tapi nggak ada usaha untuk mencari air. Tayamum deh, tayamum. Itu harus ada usaha dulu, ya. Nah, mereka sudah berusaha mencari air tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka tayamum. Sholatlah mereka sholat zuhur dengan tayamum ini. Setelah mereka sholat zuhur, jamaah rahimakumullah, mereka melanjutkan perjalanan. Jalan. Waktu zuhur masih ada, belum habis sholat zuhurnya, belum habis waktu sholat zuhurnya. Ternyata di perjalanan mereka menemukan air. Nah, ini ada air, kata yang satunya. Karena kita ketemu air, ya udah, saya akan berwudu dan saya akan ulangi sholat zuhur saya, kata yang satunya. Yang satu bilang, lah tadi kan kita sudah sholat zuhur, nggak boleh dong sholat dua kali di satu waktu. Saya mau sholat dengan tayamum itu saja, walaupun kita sudah ketemu air. Kata yang satu tadi, enggak, kan ada kaedahnya, iza wujidal ma'u batalat tayammumu. Kalau air sudah ada, maka tayamum menjadi batal. Kata yang pertama.
Akhirnya dia berwudu dan dia ulangi sholat zuhurnya. Yang satu karena sudah sholat zuhur, dia tetap tidak mengulangi lagi walaupun sudah ketemu air, jemaah. Sekembali mereka ke Madinah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan kepada beliau tentang apa yang terjadi ini. Apa jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah rahimakumullah? Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya walaupun sudah ketemu air, beliau mengatakan laqad asabta sunnah, ente sudah benar dalam menjalankan sunnah Rasulullah, artinya nggak disalahkan. Dan kepada yang mengulangi sholatnya setelah menemukan air, Nabi mengatakan apa? Laka ajraini marratain, engkau mendapatkan 2 pahala. Karena pertama kali dia tadi sholat zuhur sudah dengan tayamum itu, ketemu air, dia ulangi lagi sholat zuhurnya dengan wudu, air wudu yang dia temukan. Nabi mengatakan kepadanya, ente dapat pahala. Kepada yang nggak mengulangi, Nabi mengatakan laqad asabta sunnah, ente sudah benar dalam menjalankan sunnah. Tidak ada yang disalahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, yang namanya perbedaan pendapat itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Bahkan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, perbedaan pendapat itu sudah ada. Dan itu terjadi, jamaah rahimakumullah. Dalam 2 kasus tadi, Rasulullah SAW membenarkan kedua-duanya. Dalam kasus sholat asar di kampung Bani Quraiza, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Dalam kasus ketika air tidak ada, kemudian mereka bertayamum, yang satu mengulangi, yang satu tidak mengulangi, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya'i, ulama itu adalah waris para nabi. Nabi sudah nggak ada, yang ada adalah para ulama. Para ulama inilah yang kemudian meneruskan risalahnya para nabi. Termasuk dengan adanya dan lahirnya para ulama, jemaah, pintu ijtihad itu maknanya terbuka sepanjang zaman dan tidak pernah tertutup pintu yang disebut dengan pintu ijtihad, jemaah. Karena permasalahan hidup ini selalu banyak yang kontemporer, selalu banyak hal-hal yang sifatnya up to date, yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak ada di zaman para sahabat, yang tidak ada bahkan di zaman imam mazhab yang 4, yang bisa dijawab oleh ulama-ulama kontemporer juga. Makanya di Al-Azhar itu di Mesir ada satu mata kurikulum kuliah namanya Qadaya Mu'asirah, permasalahan kontemporer, masalah-masalah baru yang tentu hanya bisa dijawab oleh ulama-ulama baru, maksudnya ulama-ulama yang hidup di zaman ini dan di zaman yang akan datang. Apa titik tekan yang ingin saya sampaikan, jamaah rahimakumullah? Kita harus menghargai pendapat para ulama-ulama itu. Apalagi ulama-ulama misalnya yang membolehkan dan mengatakan pahala bacaan Quran sampai kepada orang yang meninggal. Yang ngomong itu bukan sembarangan ulama. Mereka itu ulama-ulama besar, ulama-ulama yang bergelar Al-Hafiz,
yang sudah menghafal lebih dari 100.000 hadis. Nah, ini ada anak-anak kemarin sore ngapal satu hadis aja nggak hafal, lalu dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang neraka, dikit-dikit bilang dolal, sesat. Marak papu balu umbai pada epi surga ganti neraka. Ya, ampun. Maka mari kita hargai ulama-ulama kita, jamaah rahimakumullah. Boleh kita tidak sependapat dengan pendapat satu ulama, boleh, tapi harus kita hargai, harus kita hormati. Jangan kemudian mohon maaf, ini mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya sampaikan pada malam hari ini karena saya pernah mendengar, hanya gara-gara Imam Syafi'i lah yang paling pertama mengajarkan adanya talaffuz bin niat, usalli fardal maghribi, usalli fardal isya, itu Imam Syafi'i yang mengajarkan. Hanya gara-gara beliaulah pertama kali mengajarkan talaffuz bin niat, dan karena beliau juga yang dianggap sebagai ulama yang berpendapat kunut subuh itu harus ada di waktu sholat subuh, padahal sebenarnya bukan beliau yang pertama kali, gurunya Imam Malik yang mengatakan kunut subuh itu sunat, tapi selalu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Nah, gara-gara beliau berfatwa ada kunut di waktu subuh, ada talaffuz bin niat ketika hendak sholat, beliau disebut sebagai raja bid'ah di atas dunia, katanya. Dan nanti Imam Syafi'i lah, kata orang ini, Imam Syafi'i lah yang paling dulu masuk neraka karena dialah sumber bid'ah di atas dunia, kata dia. Kok berani sekali. Kita dibandingkan ilmunya dengan Imam Syafi'i, jemaah, masya Allah, bainas sama was sumur, ya, antara langit dan sumur. Sumurnya Sa'd Malik. Nggih, ampun niki. Wah, sumur kok Sa'd Malik. Wah, jauh beda perbedaan antara ilmu Imam Syafi'i dengan ilmu kita. Kok ini datang kroco-kroco yang baru belajar kemarin sore bilang Imam Syafi'i itu sumber bid'ah di atas dunia dan dialah orang yang paling pertama kali nanti masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini karena sekali lagi kita tidak menghargai ulama, hanya berguru kepada gurunya saja. Sementara yang beda pendapat nggak mau dia berguru dengan guru-guru yang nggak sependapat dengan gurunya. Imam Syafi'i, jamaah rahimakumullah, beliau kemana-mana mencari ilmu, makanya beliau diberi gelar dengan ulama yang ar-rahal. Beliau ulama yang banyak keliling mencari ilmu kemana-mana. Bahkan guru-gurunya itu ada yang Syiah, ya, guru Imam Syafi'i itu, ada yang Mu'tazilah, guru beliau. Kenapa? Karena beliau selalu mengatakan, saya berharap dari siapa saja itu kebenaran, ketika keluar dari mulutnya maka saya akan ambil kebenaran itu, kata beliau. Itu Imam Syafi'i, kan? Wah, itu masya Allah, dia tahu apa-apa. Bis kebuli, bis kepelengek Imam Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan kita masuk neraka hanya gara-gara kita memfitnah dan membuli Imam Syafi'i, jemaah. Tadi dicerita Rasulullah SAW ketika beliau lewat di kuburan, salah satu penyebab yang diazab itu karena kemana-mana dia suka memfitnah orang. Hati-hati, ya, hati-hati. Oh ya, waktu sudah habis. Penyangkut kembali ngeraus. Oke, ampura jamaah, karena waktu sudah habis, kita tutup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya rahman ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.